Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdiatin Nafiah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembagian atau klasifikasi konstitusi. Pengertian konstitusi dan jenis konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat prinsip dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan mekanisme pemerintahan. Adapun jenis-jenis konstitusi. Konstitusi tertulis yaitu konstitusi yang ditulis dalam satu dokumen tertulis yang tersedia bagi semua orang untuk melihat dan mengacu. Konstitusi tak tertulis yaitu konstitusi yang tidak terdokumentasikan secara eksplisit dalam satu dokumen, tetapi terdiri dari serangkaian kebiasaan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya. Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang dapat diubah dengan relatif mudah oleh badan legislatif atau proses lainnya. Konstitusi kaku yaitu konstitusi yang sulit diubah, memerlukan prosedur khusus dan atau persetujuan yang sulit untuk melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan konstitusi. Pembagian kekuasaan dalam konstitusi. Konstitusi seringkali membagi kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Pembagian kekuasaan ini biasanya terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, legislatif, yaitu bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif. Dan yang ketiga, yudikatif, yaitu bertanggung jawab atas interpretasi undang-undang dan penyelesaian sengketa hukum. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi mengacu pada cara konstitusi itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti bentuknya, sifatnya, isinya, dan sumber hukumnya. Klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis, dokumen tertulis, tak tertulis yaitu konvensi dan kebiasaan. Berdasarkan sifatnya, fleksibel atau mudah diubah, dan kaku yaitu sulit diubah. Berdasarkan isinya, deskriptif atau menggambarkan situasi, dan preskriptif atau memberikan aturan. Berdasarkan pembagian kekuasaan, presidensial atau tanggung jawab eksekutif dan legislatif terpisah. Parlementer atau hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pengaturan kekuasaan, unitaris atau kekuasaan pusat, federal atau pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Berdasarkan sumber hukumnya, terkodifikasi atau terdokumentasi dalam satu dokumen atau beberapa dokumen. Tidak terkodifikasi atau terdiri dari berbagai dokumen dan kebiasaannya. Selanjutnya ada pembagiannya. Pembagian dan klasifikasi konstitusi dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Tertulis, konstitusi yang tertulis dalam satu dokumen atau beberapa dokumen terpisah. Tak tertulis, konstitusi yang terdiri dari serangkaian konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang tidak terdokumentasikan secara eksplisit dalam satu dokumen tertulis. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu fleksibel, konstitusi yang dapat diubah dengan relatif mudah oleh badan legislatif atau proses lainnya. Kaku, konstitusi yang sulit diubah dan memerlukan prosedur khusus dan atau persetujuan yang sulit untuk melakukan perubahan. Dan yang ketiga, berdasarkan isinya, yaitu deskriptif, konstitusi yang hanya menjelaskan kondisi dan situasi yang ada tanpa memberikan norma atau aturan tertentu.
Preskriptif, konstitusi yang memberikan aturan dan norma yang harus diikuti oleh pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan pembagian kekuasaan. Presidensial, yaitu sistem di mana eksekutif dan legislatif dipisahkan secara tegas dan independen satu sama lain. Parlementer, yaitu sistem di mana eksekutif berasal dari atau bertanggung jawab kepada legislatif. Yang kelima, berdasarkan pengaturan kekuasaan. Unitaris, yaitu konstitusi yang memberikan kekuasaan tunggal kepada pemerintah pusat tanpa adanya otonomi bagi pemerintah lokal. Federal, yaitu konstitusi yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Yang keenam, berdasarkan sumber hukumnya. Kodifikasi, yaitu konstitusi yang dirangkum dalam satu dokumen tunggal atau beberapa dokumen terpisah. Tidak terkodifikasi, yaitu konstitusi yang terdiri dari serangkaian dokumen dan kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu tanpa pengkodean tunggal. Dan dari kesimpulan materi tersebut, yaitu materi tersebut menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan dalam konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta berbagai klasifikasi konstitusi yang mencerminkan keragaman sistem pemerintahan di seluruh dunia. Klarifikasi konstitusi adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik dan perlindungan hak-hak warga negara. Sekian dan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.